guys, saya Hadrian Menat. Saya adalah narasumber di IDEX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Mau tahu? Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian Menat dari Genesis Trading System, membuat trading Anda menjadi lebih mudah. Kali ini kita akan bahas review saham mingguan ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman di grup Genesis yang VIP di Telegram, mereka request beberapa saham untuk kita review ya. Ada saham perbankan yang lagi top, BRIS ya, ada juga induknya BBRI, ada juga saham Jasa Marga dan saham batubara nih, Harum dan TCPI. Ya, yuk kita simak review saham mingguannya. Sebelum ditonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Yuk kita langsung lihat materinya. Ya guys, ini kita langsung ke materinya ya. Review saham mingguan. Yang pertama yang dari teman-teman di grup ini minta adalah saham BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia. Kedua saham yang lagi hot nih ya, saham BRIS ya, lalu saham IRA ya, atau Itamangana Raya ya, di bidang jarum suntik. Lalu ada juga saham Harum Energy ya, batubara ini, tapi ada berita terakhir yang dia sudah memberi pasokan nikel juga. Kelima adalah Transcorp Pacific dan bonusnya adalah Jasa Marga ya, karena ini juga ada yang minta, jadi sekalian kita langsung review semua. Oke, langsung kita simak satu-satu ya. Yang pertama adalah dari Bank BRI dulu ya. Kalau kita lihat sentimen terakhir nih, sebenarnya BRI tidak terlalu banyak sentimen, tapi lebih ke arah BRIS-nya nanti ya, yang Bank Rakyat Indonesia, karena ada isu merger ya. Bukan isu sih, sudah hampir terjadi ya, sebenarnya sudah ada wacana dan sudah digarap ya. Tapi secara perbankan kita coba lihat BRI ini dari sisi fundamental ya. Saya ambil data dari aplikasi RTI di handphone, jadi teman-teman bisa lakukan hal itu juga. Walaupun saya di Pirip juga ada yang data-data fundamental juga ya, tapi saya dari RTI aja yang gampang di-download secara gratis ya. Per 30 Juni net profit masih profit 10 triliun masih profit, walaupun cash flow-nya minus 36,58 T ya. Di sini saya highlight ya. Nah, saya tidak bahas rasio-rasio terlalu detail ya, saya cuma secara sekilas saja. Tapi secara growth memang minus ya, ini karena efek pandemi. Cuman saya punya notes sebenarnya secara tahun ke tahun, BRI adalah salah satu saham terbesar di Indonesia, market cap-nya kalau nggak salah sekitar nomor 2 ya, dekat-dekat dengan BCA gitu ya, yang terbesar di Indonesia, dengan dividen yang selalu konsisten ngasih tiap tahun. Jadi saham favorit sejuta umat ya BRI ini ya, saham defender yang wajib dipunya oleh semua investor saham di Indonesia ya. Institusi pun rata-rata memiliki saham BRI sebagai portfolio mereka ya. Kita lihat secara technically ya di Genesis seperti apa ya. Secara technical sebenarnya dia udah sempat turun sideways, ini perjalanannya ya, breakout top box lewat ngemen, tapi koreksi 2 hari. Dan koreksinya kebetulan sekali pas di top box Genesis ya, atau di daerah cherry ini di 3220 sampai 3250 ya. Jadi sudah uptrend ya. Jadi di sini dari GPS ya, dari zona merah ini mulai ke hijau lagi nih ya, momentumnya mulai naik kembali ya. Sudah lewat top box ya, secara likuiditas oke, rasio volatility semua oke ya. Memang koreksi sehat hanya ke support cherry atau top box. Nah, ini adalah momen untuk buy on weakness teman-teman yang belum punya BRI atau sudah jual BRI di sini ya. Sekarang time to buy ya. Kumpulin BRI, buy on weakness untuk swinger, untuk day trade terserah Anda ya. Secara weekly memang dia kena cherry, koreksi masih ada di supportnya di grab trend ya. As long di atas grab weekly, di atas 3200 ini sebenarnya BRI relatif aman. Andai kata dia jebol ke bawah, 3000 ini adalah support kuat ya teman-teman. Jadi 3000 ini level psikologis BRI ya. Sekarang emang titik ambil pertama di level 3220 sampai 3240, besok kita akan ambil ya. Andai kata jebol 3000, kita siapkan ternak kedua untuk ambil BRI lagi ya. Jadi BRI ini sistemnya biasanya saya adalah cicil-cicil on support karena untuk saham yang kita emang pegang ya. Jika Anda mau day trade ya paling lepas sebagian ambil lagi, lepas sebagian ambil lagi. Yang istilah saya adalah
ternak saham ya. Ada videonya di YouTube channel saya. Anda bisa search ternak saham by Genesis ya. Di sini saya akan kasih sedikit tips kapan saat yang tepat saya ternak saham BRI ya. Sebenarnya ada sedikit tipsnya buat saya ya, buat teman-teman yang member Genesis nih ya. Sebenarnya Anda bisa cek di hourly untuk time to entry ya. Walaupun saya ajarkan Anda pattern, candlestick, dan indikator di GPS ini secara hourly ini sangat efektif ya teman-teman. Merah tua ke merah, jadi dari zona oversold, jenuh jual kan di hourly lebih sensitif ya, lebih trennya lebih sensitif. Dia turun sampai oversold, lalu mulai kembali naik menjadi zona merah, zona normal ya. Itu adalah time to buy pertama ya. Jadi di sini saya kasih tanda ya. Merah tua ke merah, merah tua ke merah, merah tua ke merah ya. Candle juga Anda lihat ya, candle mulai mantul hijau, zona merah tua ke merah, Anda boleh spek buy ya. Spek buy cicil-cicil ya. Anda bisa panen ketika sudah zona hijau tua, mulai ke hijau ini, maka saya jual kemarin. Nanti saya akan tunggu dia di zona merah tua ke merah, akan saya ambil kembali ya. Ternak saham seperti itu aja, simple, hanya itu saja. Sahamnya BBRI sudah pasti, kita sudah kunci saham itu tersebut, fundamental sudah kita cek semua oke ya. Oke, itu tipsnya ya. Secara hourly cari darknet to red di GPS ya, Genesis ya. Hanya ada untuk para member Genesis ya. Jadi teman-teman bisa tanya admin kami untuk info mengenai join membernya. Oke. Yang kedua adalah saham anak perusahaannya BRI Syariah. Ini memang sahamnya lagi hot-hotnya ya. Saya juga kemarin di BRI Syariah ada nih contohnya profitnya ya. 62% teman-teman, 62%, luar biasa banget ya. Isu kita panen, dia sempat koreksi walaupun akhir di penutupan kembali naik ya. Memang ini sampai to the moon ya, sampai beritanya heboh-heboh ya. Intinya ada berapa merger ya, tapi terkait ini ada beberapa fakta yang kita coba kasih teman-teman. Fakta pertama adalah ini kan gabungan antara BNI Syariah dan Mandiri Syariah akan jadi bank amanah katanya ya, yang salah satu yang terbesar ya, bisa jadi nomor 7 ya, seperti Bank Penin ya, yang asetnya 200 triliunan. Gila, ini sangat besar banget, termasuk Asia Tenggara juga terbesar. Tapi tidak semua berjalan mulus ya. Ada kepentingan investor minoritas yang merasa pemerintah harusnya melakukan tender offer ya. 21 Oktober akan ada pengumuman mengenai hal tersebut, tender offer seperti apa. Itu yang menyebabkan BRI Syariah sempat koreksi bersama teman-temannya agro, dan itu sempat koreksi karena isu tender offer ini nih. Jadi kepentingan minoritasnya katanya belum diakomodir ya. Kita tunggu aja, kita coba lihat secara fundamental ya. Sebenarnya net profitnya oke, cash flow minus 2,4 T, nanti setelah merger wah bakal luar biasa ya. Yang saya lihat adalah revenue growth-nya sebenarnya dia ada. BRI Syariah ini baru IPO, lalu tumbuhnya juga luar biasa. Jadi saham yang luar biasa banget. Secara technically sebenarnya ini seperti kita review di bulan lalu ya, kita lihat wah sudah tinggi-tinggi, koreksi, ketahan di support. Wah, ini adalah lemon line kita nih, garis kuning, luar biasa banget menahan ya, zona merah ke zona hijau lagi di sini teman-teman ya. Terus secara daily kita lihat ya, Anda bisa jual ya, koreksi bisa di ke bawah CR ada jual, tunggu di support lemon, ternyata kembali naik. Merah ke ini adalah time to buy pertama ya, back top box time to buy kedua, average. Lalu sisanya adalah trailing stop ya. Teman-teman yang pakai trailing stop sini mungkin sudah jual saat ini. Kita tunggu lagi dia daerah cherry di daerah 1080 atau 1100, nanti mungkin kurang lebih di angka itu akan menjadi level support berikutnya untuk Bank BRI Syariah ya. Andai kata ada koreksi, kita akan tunggu di level 1100. Bagi yang mau mempunyai posisi, ya tunggu aja koreksinya. Kita nggak mau ngejar saham yang lagi naik udah terbang tinggi begini. Tapi kalau yang sudah punya, silakan jaga trailing stop Anda, mau pakai teknik yang mana, tapi intinya jaga keuntungan Anda ya. Kalau time to buy-nya pertama yang di Genesis ya, merah ke hijau udah kelihatan ya. Candle juga ketahan di support. Jadi ketahan di support, momentum naik. Ya sudah, Anda boleh spek buy ya. Kalau back top box ya, sudah boleh sikat lagi dengan karena volume besar sekali ketika itu ya. Lebih dari 2 kali. Sudah pasti karena sini volume barsnya tinggi sekali ya. Likuiditas sudah nggak ada masalah, saham juga udah nggak masalah. Jadi ini sudah technically tinggal get entry exitnya aja ya. Kurang lebih itu teman-teman BRI Syariah.
weekly kita lihat memang sudah super uptrend dari 100 ke 1300, dia hampir 10 kali lipat ya, luar biasa banget. Ada koreksi ya, kita lihat secara daily aja ya, seperti tadi ya, tunggu di level 1100 ya. Kalau yang sudah punya ya jaga keuntungan, yang belum punya bisa di 1020 sampai 1100 ya, 1100 secara daily, weekly top boxnya 1020 ya, itu supportnya berarti 1020 sampai 1100. Oke, itu Breeze sudah kita bahas. Lalu saham berikutnya ada IRA. Ya, ini saham farmasi mengenai jarum suntik. Ya, jadi teman-teman, kemarin memang pandemi COVID ini membuat saham-saham farmasi ini sempat meroket kayak KF, INAF. Salah satunya adalah IRA, ya, saham yang baru IPO tidak terlalu lama ini, tapi karena merupakan alat kesehatan ya, ngabaknya menjadi sangat bagus dan emiten ini jadi terbang juga ya, seperti INAF ya. Nah, kita lihat secara weekly karena dia belum terlalu lama ya. Nah, IPO juga November 2019 kurang lebih ini ya, baru IPO dan keadaannya sangat naik ya. Secara, ini gambarnya weekly dan weekly. Saya coba cari gambar secara daily-nya teman-teman ya. Nah, ini saya langsung buka aja di Ami Broker. Sorry, saya belum capture daily. Nah, daily seperti ini. Sideways, breakout ya, lalu ada sideways bergelombang, lalu breakout kencang sekali, istirahat sejenak dan breakout lagi. Jadi ini gimana nih bahasanya ya? Kalau untuk likuiditas, oke, tidak ada masalah, volatility oke. Jika Anda yang mau entry, saya sarankan tunggu di support di daerah cherry di 825 atau 845 di top box. Support pertama, support keduanya cherry di 825. Jika naik lagi, saya tidak jodoh karena saya belum punya posisi. Tapi jika Anda sudah punya posisi, jaga keuntungan di low hari ini aja di berapa? 860. Jika besok candle merah tua lagi ya, candle merah lagi ya, jebol 845 ya atau 860, Anda mau jual sebagian silakan, jebol 845 atau jebol 825 wajib jual semua, taking profit dulu ya, karena support berikutnya adalah di 787 atau 10% lagi agak jauh, Anda bisa buyback di situ ya. Tapi saham ini secara ini uptrend ya, kuat ya, secara sentimen karena pandemi, alat kesehatan semua juga naik. Jadi memang ini saham yang lagi diminati investor juga ya, karena jarum suntik akan digunakan untuk vaksin, akan sangat bagus untuk emiten ini ya, positif untuk emiten ini. Kurang lebih itu ya. IRA ya, weekly sudah kita bahas, sebenarnya baru IPO nggak terlalu lama ya. Nah, berikutnya adalah saham Harum ya. Harum sebenarnya tidak ada banyak berita ya. Saya lihat sini sebulan yang lalu, 4 bulan yang lalu sampai 8 bulan yang lalu ya. Intinya ada keluarga Taipan di sini. Dulu sahamnya sangat populer ya, batu bara ya. Sekarang dia mulai mencapok produsen nikel ya. Nikel sangat bagus ya, seperti Inco ya, sangat bagus karena Antam juga ada nikelnya. Karena dipakai mobil listrik juga katanya, jadi sepertinya jadi ini ya, hot commodity ya nikel ya. Nah, Harum Energy technically ya, daily ya, sempat sideways panjang nih sebenarnya, habis downtrend ya, lalu mulai naik sideways, dan ini kemarin breakout top box ya di freshnya 1620 ya. Sebenarnya itu adalah titik Anda boleh beli di 1630, 40, 50, 1-2% di atas ini masih oke ya. Ini udah agak jauh, ada season berikutnya di top box sebelumnya 1695 nih, area sini ya. Jadi ini udah area dekat-dekat resisten, saya tidak mau masuk. Jika Anda sudah ada posisi, lihat tembus resisten apa enggak. Kalau nggak tembus level 1700-an, Anda jual dulu aja ya. Ini pungut lagi daerah support 1620 sampai 1610 nih di cherry ya. Ini cherry sudah mulai naik, sebenarnya emang sahamnya mulai uptrend ya, sudah sangat uptrend, bagus sekali ya. Weekly seperti saya bilang tadi, dia sudah downtrend, lalu sideways panjang dan mulai kembali naik ya. Jadi level 2 itu sempat di 3000-an nih, lalu jebrok, sekarang di level 1680 ya. Ini resistance-nya 1705, saya bilang tadi, jika nggak tembus Anda boleh jual dulu, pungut lagi di level 1600 ya. Tapi jika tembus boleh tambah barang ya. Secara mingguan dia sudah, zonanya sudah dari merah tua, sekarang sudah di zona hijau nih ya, sudah mulai bangkit ya. Jadi itu ininya buat saya nggak timing masuk, timing siap-siap jual yang punya ya, yang mau masuk tunggu koreksi di cherry. Oke. Berikutnya saham PCPI, batu bara juga ya, fundamentally terlihat sehat ya. IPO juga belum terlalu lama ya. Batu bara ya, sebenarnya saya kurang gitu tahu perusahaan ini ya. Dia transportation, jadi mungkin saya bukan di batu bara, mungkin bukan di mining ya. Saya belum
ekspor mengenai perusahaan yang lebih lanjut sih, tapi secara technically uptrend kok ya, naik kemarin turun naik lagi. Ini ada nggak sinyal buy ya, sinyal buy pertama ya. Jika lewat top box Anda boleh tambah barang ya. Volume ngasih satu kali, jadi bagus nih, kemungkinan mentok di 5625. Tapi jika lewat Anda boleh tambah barang. Ini spek buy aja. Mau di ini sebenarnya udah buy sih kemarin harusnya sih di 5450, 5575, 5475 itu udah boleh buy sih lewat cherry. Dia bentuknya bagus nih ya. Pattern satu kita nih uptrend, koreksi sehat, tembus garis lagi, jadi muncul panah. Weekly, nah weekly juga di atas top box nih, bagus di atas 5450, time to buy ya. Target berikutnya 7000-an nih di sini ya, area top box berikutnya nih. TCPI ya cukup bagus ya. Daily juga tunggu aja nih lewat 5625 sih, angkanya 7000 nih ya. Tergantung sentimen batu baranya bagaimana, tapi kemarin omnibus law sepertinya membuat saham-saham batu bara ikut bergerak juga ya. Adaro ya, mungkin PTBA akan menyusul, TCPI juga ini ikut gerak ya. Jadi mungkin Anda bisa lihat saham ini ya, potensial banget. Weekly udah di atas top box, daily juga siap-siap tembus top box lagi dan bisa menuju level 7000. Oke. Bonus kan ada member yang minta juga Jasa Marga. Jasa Marga ini baru dapat uang segar ya, fundamentalnya sehat ya, nggak ada yang minus. Saya belum melihat secara growth, tapi overall jangan tol infrastruktur lagi dibangun, sebenarnya kalau nggak ada COVID dia baik-baik aja gitu ya. Nah lalu terbitin obligasi 2T 2T dana seger buat Jasa Marga, sehingga kemarin positif sekali ya sentimennya ya. Secara chart ya agak amburadul ya, tapi kita baca pelan-pelan ya. Naik sideways, turun, sudah mulai ada reversal point di sini, ya, merah tua ke merah ya. Ini mengatur ini gagal, yang kedua berhasil ya, mulai naik ya. Ini daerah grab 3500, 3700 ini mau cicil beri boleh ya. Target jangka panjangnya kita lihat secara mingguan ya, tembus grab di 3900 atau gampang 4000 lah ya, bodoh-bodohan aja. Lewat 4000, next 4500 ya. Ini sudah weekly rebound, koreksi, naik lagi ya. Jadi banyak ya pilihannya ya. Lagi pada enak-enak saham Indonesia, naiknya lagi pada bagus. Indeks juga kan naiknya wow banget, 5100 lagi ya. Ini 6 hari berturut-turut sempat naik. Ini bagus nih, kemarin sempat koreksi ke bawah grab lalu bikin kaki nih, diangkat ke atas lagi. Jadi bagus, Anda bisa nawar beli atau tunggu konfirmasi di atas 3840. Anggap aja kita masuk ke level 4000 pertama, kedua 4500. Simple aja, pakai angka bulat aja. Resisten secara psikologis aja ya. Jika detailnya memang bisa pakai indikator ini, sini lebih detail ya. Secara umum lewat besok 3800 kita akan menuju level 4000, berikutnya kita 4500. Menarik Jasa Marga ya, banyak saham yang menarik ya teman-teman. Semoga reviewnya bermanfaat, bisa teman-teman ambil sebagai bahan pertimbangan teman-teman, sebagai referensi untuk ambil keputusan saham besok ya. Jangan lupa video ini silahkan di-share, di-like, di-komen, ya, di-subscribe, dan nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menganalisis saham seperti saya, ya, seperti di video-video YouTube, dengan menggunakan Genesis Trading System, kami ada kabar gembira buat teman-teman semua, bahwa kami akan mengadakan program Fast Track, ya. Program cepat untuk belajar analisis teknikal, yaitu modul 1 adalah mengenai filosofi trading. Jadi kita mesti mempelajari dulu mindsetnya ya, yang positif dengan cinta ya, gembira, bersyukur ya. Dan juga mempelajari apa itu trading, apa itu investasi ya. Dan juga kita mempelajari analisis fundamental sederhana, Dow teori sebagai dasar analisis teknikal kita, dan belajar mengenai filosofi Genesis itu apa teman-teman ya. Lanjut kita juga mempelajari modul kedua, yaitu mengenai 8 pilar indikator Genesis ya. Jadi menggunakan chart ya, isinya ada 8 indikator nih, dari candlestick, volume, support, resistance, garis trinity ya, ada namanya istilah cherry line, graph line, dan lemon line ya, garis buah-buahan kita, dan fast box, Bollinger Band, likuiditas, volatility, dan yang powerful banget Genesis Power Sign atau GPS ya teman-teman. Di modul 2 ini kita akan kupas sangat lengkap, sangat detail teman-teman. Jadi yang awam pun akan bisa belajar analisis teknikal dari nol ya teman-teman. Modul ketiga ya, risk management dan trading plan ya. Di sini mempelajari bagaimana trading setup
ya. Kriteria-kriteria apa untuk sebuah saham kita ngayak beli, ya kan? Tahu kapan beli, tahu kapan jual, ya. Pasang target, pasang stop loss, ya. Ada money management, ya. Ada istilah makan siang. Dan juga kita mempelajari pattern. Itu kunci rahasia trader-trader sukses di Genesis, teman-teman, ya. Jangan lupa mempelajari juga cara pembukuan, ya. Strategi boom untuk scaling up, atau supaya teman-teman punya aset growth dan berkembang, ya. Dengan 3 teknik trailing stop ideal untuk exitnya, teman-teman, ya. Dan kami juga akan support dengan modul-modul tambahan untuk aplikasinya juga di sekuritas-sekuritas Anda, ya. Nah, ya. Jadi jangan lewatkan program Fast Track dari Genesis untuk menguasai analisis saham, ya. See you di grup-grup dukungan kami, ya.